Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatmawati. Saya dari Prodi PGMIC Angkatan 2021. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang konsep-konsep IPS, yaitu geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang konsep geografi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama itu adalah geografi adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Nah, ruang yang dikonsepkan dalam geografi yaitu permukaan bumi yang 3 dimensi, yang terdiri atas muka bumi yang berupa darat dan perairan serta udara di atasnya. Ruang permukaan bumi ini secara bertahap, ukuran jaraknya mulai dari tingkat lokal, regional, sampai ke tingkat global. Selain itu, yang dimaksud dengan ruang dalam geografi adalah meliputi lapisan atmosfer sampai ketinggian tertentu, lapisan batuan sampai kedalaman tertentu, lapisan air, dan proses alamiah yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, konsep geografi adalah konsep keruangan yang bertahap dari tingkat lokal, regional, sampai global. Nah, selanjutnya itu berdasarkan analisis konsep geografi atau konsep keruangan, penggundulan hutan yang terjadi secara regional di kawasan tertentu di permukaan bumi, pencemaran udara yang berlebihan di kawasan tertentu, tidak hanya berdampak negatif pada kawasan yang bersangkutan, melainkan juga berdampak global bagi seluruh dunia. Nah, pemanasan global yang telah menjadi kepedulian pakar-pakar lingkungan dan pakar klimatolog. Selanjutnya itu kita akan membahas konsep sejarah dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, sejarah dan geografi merupakan ilmu dui tunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadi, pengungkapan itu masih belum lengkap. Jika tidak dipertanyakan, di mana tempat terjadinya. Nah, dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang itu saling melengkapi. Dengan dipertanyakan waktu dan tempatnya, maka karakter peristiwa itu menjadi lebih jelas adanya. Nah, konsep sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang telah lampau. Konsep sejarah atau peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Selanjutnya, dari sudut pandang sejarah dalam konteks global, tentang tokoh-tokoh, bangunan-bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global. Dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau yang biasa disebut dengan SDM, generasi muda yang memasuki kehidupan global di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu tentang konsep ekonomi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, berdasarkan konsep tersebut, pembahasan ilmu ekonomi itu menyangkut beberapa aspek yang meliputi, yang pertama itu menentukan pilihan. Nah, yang kedua keinginan yang tidak terbatas. Yang ketiga, persediaan sumber daya terbatas, bahkan ada yang langka. Yang keempat, kegunaan alternatif sumber daya, dan yang kelima, penggunaan hari ini dan hari esok. Selanjutnya itu konsep sosiologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, sosiologi itu merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat dan merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.
Dengan ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sosiologi itu bersifat empirik, didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan hasilnya tidak spekulatif. Yang kedua yaitu sosiologi teoritis, artinya berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil observasi. Nah, abstraksi itu merupakan kerangka dari unsur-unsur yang tersusun secara logis untuk menjelaskan hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori. Nah, selanjutnya itu sosiologi bersifat nonetis. Nonetis artinya tidak mempersoalkan masalah kebaikan dan keburukan fakta, tetapi tujuannya adalah menjelaskan fakta secara analitis. Materi selanjutnya yaitu konsep antropologi dalam konteks lokal, nasional, dan global. Nah, antropologi adalah ilmu tentang manusia, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia sebagai makhluk masyarakat. Artinya bahwa manusia itu dapat ditinjau dari dua segi, yaitu sudut biologi dan sudut sosial budayanya. Namun dalam peninjauannya tidak melihat manusia sebagai makhluk biologis dan makhluk sosial budaya secara terpisah-pisah, melainkan secara keseluruhan, yaitu sebagai satu kesatuan fenomena biososial. Nah, tujuan antropologi pada fase keempat ini adalah yang pertama akademikal, yaitu mencapai pengertian tentang makhluk manusia pada umumnya dengan mempelajari aneka warna bentuk fisiknya masyarakat serta kebudayaannya. Selanjutnya itu praktis. Nah, praktis itu yaitu mempelajari manusia dalam aneka warna masyarakat guna membangun masyarakat suku bangsa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup antropologi. Ruang lingkup antropologi yaitu ada 5. Yang pertama sejarah asal dan perkembangan manusia secara biologis. Yang kedua, sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Yang ketiga, sejarah asal, perkembangan dan penyebaran aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Selanjutnya itu perkembangan, penyebaran, dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia. Dan yang terakhir mengenai asas-asas dari kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dari semua suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Oke, mungkin cukup itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.